Domenico adalah seorang ibu dari dua remaja berusia 43 tahun. Dia sudah bercerai dari ayah anak-anaknya pada tahun 2000. Setahun kemudian, dia berjumpa dengan seorang pria bernama Chris yang akhirnya menjadi tunangannya. Domenico adalah seorang pekerja keras yang menjalani 3 pekerjaan untuk menghidupi anak-anaknya dan berusaha memberikan apapun yang diminta dan dibutuhkan anak-anaknya. Pada 6 Agustus 2003, tunangan Domenico, Chris, menelpon 911. Dia memberitahukan Domenico tergeletak dalam genangan darahnya di dapur. Ketika polisi tiba di lokasi, tidak ada orang di dalam rumah. Beberapa saat kemudian, Chris akhirnya keluar. Dia tampak berlumuran darah dan mengatakan kepada polisi kalau dia mencoba memeriksa denyut nadi Domenico. Ketika polisi masuk, mereka melihat adegan berdarah. Dapur dipenuhi percikan dan noda darah. Dinding dan lemari pun berlumuran darah. Di wastafel, polisi menemukan pecahan pisau stik. Di lemari es tampak sidik jari berdarah dan ada jejak kaki berdarah yang mengarah dari dapur menuju bagian atas rumah. Domenico diperiksa dan ada 50 kali sayatan serta tikaman. Domenico sempat melakukan perlawanan karena ada luka pertahanan diri di tangan dan lengan bawahnya. Chris segera dibawa ke kantor polisi. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia telah merencanakan makan malam romantis untuk Domenico. Chris sangat syok saat menemukan Domenico di lantai dapur dengan pemandangan yang mengerikan. Polisi menanyai Chris, siapa kira-kira yang menghendaki kematian Domenico. Chris mengungkit tentang mantan suaminya. Mantannya ini memiliki sejarah kriminal. Sebagian besar adalah insiden yang berkaitan dengan kekerasan yang dibuatnya kepada Domenico. Bahkan setelah resmi bercerai, sang mantan terus-terusan menghina keuangan dan anak-anak mereka. Perceraian itu sangat berat buat anak-anak mereka, Nicole dan Charlie. Charlie, Nicole, dan pacarnya Billy semuanya ada di TKP. Mereka semua juga dibawa ke kantor polisi. Billy berlatar belakang keluarga broken home. Ayahnya kejam, dan baik ayah maupun ibunya bermasalah dengan alkohol. Billy pun mulai menunjukkan tanda-tanda kekerasan, dan dia sempat menjalani beberapa pengobatan. Dia juga keluar masuk rumah sakit jiwa di sepanjang hidupnya. Setelah minum obatnya, Billy bisa mengikuti pelajaran sekolah dengan baik, dan dia pun sempat mendapat pekerjaan di resto cepat saji terdekat. Dia kemudian bertemu Nicole di sebuah chat room pada Mei 2002, dan dari sanalah mereka saling terobsesi satu sama lain. Sementara Nicole punya masalahnya sendiri. Dia sangat membenci penampilannya sendiri, dan Billy selalu mengingatkan dia kalau Billy sangat mencintai kekurangannya. Nicole menulis surat kepada mamanya menanyakan apakah dia boleh tinggal bersama Billy. Domenico menjawab tidak, dan sejak saat itulah Nicole dan Billy mulai membicarakan rencana pembunuhan atas Domenico. Saat diinterogasi polisi, Nicole mengungkapkan bahwa dia dan Billy hanya sebatas bercanda seputar rencana pembunuhan Domenico, tetapi ternyata ujung-ujungnya menjadi serius. Mereka ternyata telah mencoba membunuh Domenico lebih dari 3 kali sebelum membuat rencana final mereka pada 6 Agustus 2003. Di sepanjang minggu itu,
Billy dan Nicole melakukan 4 percobaan pembunuhan yang gagal, mulai dari meracuni mesin krim kopinya hingga mencoba meledakkan rumah dengan cara membakar tangki minyaknya. Pada 6 Agustus 2003, Billy dan Nicole berencana untuk membuat seolah-olah rumah Domenico telah dibobol penyusup dan membuat alibi palsu untuk meyakinkan keberadaan mereka. Polisi menginterogasi Billy secara terpisah dan polisi mengatakan kalau Nicole sudah mengakui semuanya. Billy pun mengakui hal yang sama. Billy mengatakan dia telah menyiapkan tongkat baseball di rumah Domenico sehari sebelumnya. Saat Domenico pulang kerja, Billy langsung ikut masuk rumah, sedangkan Nicole menunggu di dalam mobil. Billy dan Domenico tampak sedang berbicara ketika tiba-tiba Billy meraih tongkat baseball. Billy langsung mengayunkan tongkatnya, tetapi Domenico melawan. Perkelahian itu mengarah ke dapur. Billy mengambil pisau dan menikamkannya berkali-kali hingga pisaunya patah. Billy pun segera mengambil pisau yang lebih besar dan terus menikam Domenico. Saat polisi bertanya berapa kali Billy telah menikam Domenico, dia menjawab 8 kali. Billy keliru besar karena tikaman yang sebenarnya adalah sebanyak 50 kali. Billy kemudian mencoba untuk membersihkan TKP. Dia membungkus pisau dan handuk dalam jaket. Kemudian dia berlari ke mobil tempat Nicole sedang membaca majalah. Billy meminta supaya Nicole ke rumah untuk mengambil handuk supaya Billy membersihkan diri. Nicole mengatakan kalau dia langsung masuk rumah, melangkahi tubuh ibunya untuk mengambil handuk buat Billy. Nicole tampak tenang melihat ibunya tewas mengenaskan, dan dia bahkan sempat mengambil pisau yang ditinggalkan Billy. Mereka berdua kemudian segera membuang barang-barang pembunuhan dan berbelanja pakaian baru untuk Billy. Polisi berhasil menemukan barang-barang yang mereka buang di belakang lapangan golf dekat situ. Billy dan Nicole didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan konspirasi. Billy mengaku tidak bersalah karena alasan ketidakwarasan otaknya. Pengacaranya mengklaim kalau Billy tidak kompeten untuk diadili. Namun, hakim tidak sependapat dan memutuskan bahwa persidangan akan tetap dilanjutkan. Nicole menerima kesepakatan pembelaan dan bersaksi menentang mantan cintanya. Dia dijatuhi hukuman 40 tahun dengan dikurangi 5 tahun jika dia berhasil menyelesaikan program pendidikan selama berada di penjara. Persidangan Billy dimulai pada tahun 2005. Pembelaannya menyatakan bahwa Nicole lah yang menyalakan sumbu, padahal dia tahu kalau Billy adalah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Pembela juga mencantumkan masalah psikologis Billy dan menyatakan kalau dia belum meminum obatnya. Ada seorang remaja putri yang saat itu berusia 15 tahun bersaksi untuk penuntutan. Dia menyatakan bahwa Billy menulis lebih dari 100 surat kepadanya dari penjara. Billy mengatakan kepadanya kalau dia akan menikahinya kalau dia bisa meyakinkan Nicole supaya bersaksi bahwa yang membunuh Domenico adalah orang lain. Pada Juli 2005, Billy dihukum karena pembunuhan tingkat pertama. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup. 2 tahun setelah vonisnya, Billy memenangkan sidang baru untuk menentukan apakah dia gila atau tidak. Billy menghendaki untuk menjalani hukumannya di rumah sakit, bukan penjara. Pembelaan kegilaannya kembali ditolak. Tawaran Nicole untuk meringankan hukumannya juga ditolak.
Dewan Eksekutif memilih untuk menentang permohonan Nicole untuk dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukuman 15 tahun atau kurang dari setengah masa hukumannya. Nicole mengaku bersalah pada tahun 2005 dan dijatuhi hukuman 37,5 tahun penjara. Billy bisa jadi memang seorang psikopat, tetapi tentunya tanpa keterlibatan Nicole, pembunuhan atas mamanya tidak akan terjadi. Nicole seharusnya dihukum sama beratnya dengan Billy.